Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngambis hijrah? Semoga engkau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, keberkahan hidup, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ngambis hijrah, hari kiamat adalah akhir dari kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat yang kekal. Di hari itu, seluruh amal perbuatan manusia, baik ataupun buruk, akan dihitung sebagai penentu akhir perjalanan mereka. Apakah akan ditempatkan di surga penuh kenikmatan, atau justru di neraka yang menyiksa? Semua itu bergantung pada peran dan pilihan manusia selama hidup di dunia. Namun, bagaimana dengan mereka yang mengalami gangguan kejiwaan? Di manakah posisi mereka setelah hari kiamat terjadi? Apakah mereka tetap dihisap atau justru dikecualikan? Mau tahu jawabannya? Simak ulasan ini hingga selesai agar kamu tidak salah paham. Sebelum lanjut, bagi sahabat ngambis hijrah yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar lebih banyak saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaatnya. Sahabat ngambis hijrah, sakit jiwa adalah gangguan mental yang mempengaruhi suasana hati, pola pikir, dan perilaku seseorang secara umum. Seseorang disebut mengalami gangguan jiwa bila gejalanya menyebabkan stres berat dan membuatnya tidak mampu menjalankan aktivitas harian secara normal. Tingkah lakunya pun bisa menjadi aneh dan sulit dipahami, bahkan terkadang menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Islam memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, termasuk bagaimana nasib mereka kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diangkat pena catatan amal dari 3 orang, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia sembuh dari kegilaannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang berat tidak dibebani syariat, sehingga amal perbuatannya tidak akan dihisab di hari kiamat. Sahabat ngambis hijrah, hal ini berlaku bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa sejak kecil hingga akhir hayatnya. Dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan, anak yang lahir dalam keadaan cacat akal hukumnya seperti orang gila. Ia tidak terbebani syariat, maka amal perbuatannya tidak akan dihisab. Bila ia lahir dari orang tua muslim atau salah satunya muslim, maka statusnya mengikuti orang muslim. Anak ini termasuk muslim dan akan dimasukkan ke dalam surga. Penjelasan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman serta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Namun, jika anak tersebut lahir dari kedua orang tua yang kafir, maka menurut pendapat yang kuat, ia akan diuji di akhirat. Jika ia patuh pada ujian Allah, maka ia masuk ke surga. Namun jika tidak, maka ia masuk ke neraka. Hal ini pun dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam fatwanya. Lantas, bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa saat sudah dewasa? Sahabat ngambis hijrah, orang yang mengalami gangguan jiwa, musiman atau baru terkena setelah usia balik, maka amal yang akan dihisab adalah amal yang dilakukan sebelum ia mengalami gangguan jiwa tersebut. Selama masa sehatnya, segala perbuatan baik dan buruk akan tetap diperhitungkan. Rasulullah SAW kembali menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Pena, catatan amal, diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia sadar kembali. Sahabat ngambis hijrah, dari semua penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh keadilan dan kasih sayang. Tidak ada satupun makhluk Allah yang luput dari perhatiannya, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa.
Jika seseorang mengalami gangguan jiwa sejak lahir dan berasal dari keluarga muslim, maka ia akan langsung masuk surga. Jika dari keluarga non-muslim, ia akan diuji terlebih dahulu di akhirat. Dan bagi mereka yang mengalami gangguan setelah dewasa, amalnya tetap akan dihisab selama masa ia masih dalam kondisi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan membawa manfaat, menjadi pengingat lembut, dan menguatkan langkah hijrah kita bersama. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komentar terbaikmu, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel Ngamis Hijrah agar bisa terus menyebarkan kebaikan. Bagikan juga kepada sahabatmu agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dan jika suatu saat hatimu mulai lelah, jangan ragu untuk menonton ulang video ini. Siapa tahu Allah ingin menenangkanmu lewat pesan yang pernah kamu dengar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.